Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan kembali perjalanan Kang Yosung sang Hero King, di mana sebelumnya dirinya dipanggil oleh para monark ke tempat mereka. Nah, apa tujuan para monark itu memanggil Kang Yosung ke tempat mereka? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Para monark memanggil Kang Yosung itu untuk meminta maaf kepada dirinya. Lalu Kang Yosung pun berkata kalau para monark memang punya banyak hal yang perlu dimaafkan. Bahkan dirinya sampai kesulitan untuk mengingat semuanya. Kemudian, monark berkata kalau saat Kang Yosung melawan si kakek Gravekeeper, si kakek itu sudah menaklukkan tower tersebut. Si kakek menerima keistimewaan yang bernama Grace Period, yang dimana itu membuat si kakek bisa tetap berada di dalam tower untuk sementara waktu. Grace Period itu hanya bisa terjadi karena kesepakatan para monark yang mengharapkan untuk melihat pertarungan antara Kang Yosung dan si kakek. Tapi salah satu monark mengganggu jalannya pertarungan dan membawa si kakek keluar dari tower. Para monark lainnya juga sangat kecewa, bahkan Immortal Monarch marah karena seharusnya pertarungan tersebut akan menyenangkan. Oleh karena itu, Immortal Monarch menyampaikan sesuatu kepada Kang Yosung. Padahal Kang Yosung diberi aturan tidak boleh membunuh player di dalam tower. Dan Immortal Monarch memohon untuk mengganti aturan tersebut supaya Kang Yosung bisa membunuh player. Kang Yosung pun menjawab kalau dirinya tidak akan pernah membunuh player di dalam tower. Monarch berkata kembali kalau hal tersebut mustahil karena Kang Yosung mempunyai titel Monarch Slayer. Setelah itu, Monarch berkata kalau 995 dari 999 Monarch menyatakan kalau Immortal Monarch tidak bersalah. Tapi High Monarch meminta pertanggungjawaban Immortal Monarch sehingga dirinya tetap dinyatakan bersalah. Karena Immortal Monarch dinyatakan bersalah, Kang Yosung saat ini mempunyai kesempatan sebagai kompensasinya. Kesempatan tersebut adalah Kang Yosung akan dimasukkan ke dalam tower Immortal Monarch, yang dimana di sana jika Kang Yosung mati, maka dirinya tidak akan mati melainkan dibuang keluar dunia. Setelah masuk ke dalam tower, Kang Yosung langsung mengganti decknya terlebih dahulu. Lalu tiba-tiba di belakang Kang Yosung ada yang memanggilnya. Tapi di sini Kang Yosung tidak bisa melihat seseorang yang memanggilnya. Ternyata yang memanggilnya itu adalah sebuah kepala tengkorak yang terkubur di dalam pasir. Kemudian, tengkorak tersebut pun memberikan ucapan selamat datang di Deathless World. Mendengar hal tersebut, Kang Yosung langsung bertanya, kalau dirinya tidak bisa mati, bagaimana caranya dibuang keluar dunia? Tengkorak pun menjawab kalau di sana itu ketika mati, dirinya akan kembali hidup setelah hari berganti. Jawaban tersebut membuat Kang Yosung benar-benar tidak mengerti dan logika dari tower tersebut. Si tengkorak berkata kembali semua itu terjadi karena kaisar dari kerajaan di sana memberikan dunianya sebagai pengorbanan. Kang Yosung bertanya apa maksudnya pengorbanan tersebut. Si tengkorak menjawab maksudnya itu adalah dirinya mengorbankan dunianya untuk menjadi monark. Karena untuk menjadi monark seseorang itu harus mengorbankan sesuatu yang mereka sangat cintai. Kaisar ini sangat mencintai kerajaannya lebih dari apapun. Jadinya dirinya mengorbankan kerajaannya. Oleh karena itu, kutukan abadi diberikan ke tower tersebut. Kemudian, Kang Yosung mengalihkan pembicaraannya dan bertanya apakah ada harta karun yang bisa diambil di sana. Si tengkorak memberitahu Kang Yosung kalau mereka harus ke istana kerajaan untuk mengambil harta karun. Di istana itu nantinya tidak akan ada penjaga karena tidak ada seorang pun yang peduli dengan harta karun. Tapi tiba-tiba, di hadapan Kang Yosung saat ini ada banyak pasukan tengkorak. Yang ternyata itu adalah teman dari si kepala tengkorak. Melihat pasukan tersebut, Kang Yosung pun langsung berniat mengalahkan mereka supaya mendapatkan banyak XP. Kang Yosung pun berhenti leveling ketika dirinya berhasil mencapai level 69. Dan dirinya membeli Awakening Stone untuk mendapatkan skill manipulasi pedang. Setelah itu, Kang Yosung pun berniat mencari harta karun di istana kaisar. Ternyata istananya itu sudah terendam oleh air sehingga Kang Yosung harus menyelam untuk memasukinya. Setelah masuk, Kang Yosung cukup terkejut karena di kursi singgasana ada Immortal Monarch. Tapi hal tersebut tidak membuat Kang Yosung gentar dan langsung maju untuk menyerangnya. Serangan Kang Yosung berhasil digagalkan, bahkan sang monark berusaha menyerang balik Kang Yosung. Dengan kekuatan Kang Yosung, dirinya pun langsung memberikan debuff kepada sang monark. Tidak hanya sang monark saja yang terkena debuff, tapi Kang Yosung juga terkena sebuah debuff juga yang membuat gerakan Kang Yosung melambat dan membuat dirinya kesulitan untuk menyentuh sang monark. Setelah itu, sang monark berusaha menyerang Kang Yosung lagi. Serangan tersebut memberikan debuff tambahan kepada Kang Yosung sehingga Kang Yosung jadi semakin sulit melawan sang monark. Apalagi skill pedang Star Monarch juga sulit dihadapi.
Tapi tiba-tiba skill Dancing Heavenly Demon Truth Kang Yosung terbuka sebagian. Skill yang terbuka ini adalah ketika Kang Yosung bertarung dengan lawan yang kuat, Kang Yosung bisa menyerap sebagian pengalaman dan ingatan dari lawan. Setelah mendapatkan skill tersebut, Kang Yosung pun langsung mencobanya kepada Sang Monarch. Dan seketika ingatan Sang Monarch langsung muncul di pikiran Kang Yosung. Dan melihat ingatan lawan menggunakan skill tersebut, Kang Yosung merasa kalau skill tersebut terlalu OP karena dirinya bisa menghancurkan teknik lawan. Sekarang, pola dari setiap serangan Sang Monarch bisa terlihat jelas oleh Kang Yosung. Sehingga tak ada serangan Sang Monarch yang berhasil lagi dan akhirnya Sang Monarch bisa dikalahkan oleh Kang Yosung. Lalu Kang Yosung mendapatkan sebuah ingatan yang dimana di ingatan tersebut ada seorang kakek yang sepertinya itu adalah Sang Monarch yang hendak dibunuh oleh seorang wanita. Awalnya setelah melihat ingatan tersebut, Kang Yosung kaget karena merasa tidak asing dengan suara sang wanita. Tapi Kang Yosung merasa itu tidaklah penting karena yang penting itu adalah membuat Sang Monarch tidak bisa bangkit kembali. Setelah Sang Monarch berhasil dimusnahkan, si tengkorak pun datang dan ternyata wanita yang ada di ingatan tadi itu adalah si tengkorak yang dari awal bersama Kang Yosung di tower tersebut. Kemudian, Kang Yosung meminta si tengkorak untuk memberitahunya di mana harta karun disimpan. Bukannya memberitahu Kang Yosung letak harta karunnya, si tengkorak malah memberi Kang Yosung beberapa kartu. Yang dimana salah satunya itu adalah Blessing Rank S bernama Ray of the Immortal King. Kang Yosung menyukai hadiah yang diberikan oleh si tengkorak. Tapi tempat mereka saat ini akan runtuh sebentar lagi sehingga akhirnya Kang Yosung pun kembali ke dunia nyata. Setelah kembali, Kang Yosung langsung membuat deck yang ketiga yang dimana dirinya menggunakan kekuatan Sang Monarch. Setelah itu, Kang Yosung berpikir siapa sebenarnya si tengkorak itu sampai bisa memberikan hadiah yang lumayan bagus. Lalu si Patua pun menelepon Kang Yosung. Si Patua menelepon itu untuk bertanya tentang poin pencapaian yang Kang Yosung miliki karena terasa aneh di papan peringkat. Kang Yosung menjawab hal tersebut terjadi karena dirinya mendapatkan tempat berburu yang bagus sampai-sampai dirinya bisa menyelesaikan deck ketiganya dan mencapai level 69. Tapi tower tier 8 masih belum terbuka. Kang Yosung juga berkata tinggal 20% lagi dirinya mencapai level 70 dan mendapatkan awakening yang kedua. Kemudian, si Patua merekomendasikan sebuah tower yang aneh kepada Kang Yosung. Karena setelah beberapa player memasuki tower tersebut, para player tersebut semuanya menyerah menaklukkan tower dan berkata kalau mereka harus menjaga tower tersebut. Oleh karena itu, si Patua menyimpulkan sepertinya player yang harus memasuki tower tersebut adalah player yang memiliki ketahanan pencucian otak tingkat tinggi. Mendengar ada tower yang seperti itu, Kang Yosung pun langsung masuk ke dalam tower tersebut karena dirinya memiliki satu blessing yang memberinya ketahanan cuci otak. Setelah masuk ke dalam tower, Kang Yosung terkejut karena dirinya harus melakukan pembantaian terhadap pemandangan yang begitu damai di hadapannya. Setelah itu, ada beberapa orang yang memanggil Kang Yosung dan berkata pasti Kang Yosung datang itu atas perintah raja untuk membantai mereka. Kang Yosung pun berkata kalau benar, memangnya kenapa? Kakek tua menjawab kalau di sana tidak ada orang yang mampu menghentikan Kang Yosung karena penduduk desa hanyalah orang tua, anak-anak, dan janda saja. Kemudian, para penduduk pun memohon sampai berlutut kepada Kang Yosung meminta Kang Yosung mengampuni mereka. Melihat hal tersebut, Kang Yosung langsung bertanya kenapa raja menginginkan pembantaian para penduduk. Kakek tua menjawab kalau hal tersebut dilakukan tanpa alasan. Sama halnya dengan manusia yang tidak perlu alasan untuk menginjak semut. Kang Yosung berkata kembali kalau raja pastinya memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan. Jadi sebaiknya beritahu hal yang sebenarnya kepada Kang Yosung karena cuci otak tidak berpengaruh padanya. Si kakek pun bertanya apakah Kang Yosung benar-benar harus bertindak sejauh itu. Kang Yosung menjawab kalau ada dunia yang harus dirinya lindungi juga, jadi hal tersebut perlu dilakukan. Lalu Kang Yosung pun menyerang si kakek tua. Ternyata si kakek tua itu adalah seorang angel yang mengkhianati Like Monarch. Angel ini diperintahkan sama seperti Kang Yosung yaitu membantai para penduduk. Tapi mereka tidak melakukannya dan berniat melindunginya. Lalu Kang Yosung pun berpikir apakah dirinya benar-benar harus membunuh semua orang yang ada di sana untuk menyelesaikan towernya. Kemudian Angel bertanya kepada Kang Yosung apa Kang Yosung pikir tindakannya itu benar. Kang Yosung menjawab kalau tindakannya itu tidak benar tapi terkadang seseorang itu terpaksa untuk memilih salah satu dari dua kejahatan. Angel bertanya lagi apakah Kang Yosung akan mengorbankan dunia mereka untuk bisa menyelamatkan dunia Kang Yosung sendiri. Kang Yosung menjawab kalau dari sudut pandang dirinya, mengorbankan dunia di dalam tower itu adalah tindakan yang lebih baik. Kang Yosung juga berkata kalau dirinya pernah melihat seorang pahlawan di TV mengatakan kalau dirinya terpaksa harus memilih satu dari dua kejahatan, maka dirinya tidak akan memilih keduanya. Oleh karena itu, Kang Yosung pun menyerah juga dari tower tersebut dan langsung logout.
Setelah keluar, Kang Yosung terlihat murung, tapi Kang Yosung tidak bisa merenungkan hal tersebut karena Tower Break sebentar lagi akan datang. Karena Kang Yosung menyerah dari Right Tower. Setelah itu, Kang Yosung menelpon si Patua untuk jangan mengirimkan player lain ke Tower Break tersebut, karena Kang Yosung akan menanganinya sendirian. Kemudian, Tower Break pun dimulai dan Kang Yosung sudah siap melawan para musuh yang datang bersama para undead yang dirinya summon. Tower Break ini sudah terlihat seperti sebuah perang meskipun hanya Kang Yosung saja yang melawan Tower Break-nya. Pertempuran terus terjadi begitu sengit, tapi Kang Yosung tidak terlihat seperti kesusahan melawannya. Meskipun Tower Break tersebut berasal dari Tower Tier 7 Hard. Di sini, Kang Yosung menggunakan deck ketiganya untuk menghentikan Tower Break. Deck ketiganya ini mirip seperti sebuah deck untuk Necromancer karena menggunakan undead dan kutukan untuk menyerang. Di tengah-tengah pertarungan, Kang Yosung juga sampai sempat merubah kelasnya menjadi Black Magic Assassin. Setelah beberapa saat, Tower Break pun berhasil dihentikan dan Kang Yosung juga berhasil naik ke level 70. Kemudian, para wartawan pun datang menghampiri Kang Yosung. Semua wartawan bertanya tentang Right Tower sebelumnya. Dengan bertanya apakah Kang Yosung sengaja menyerah dari Right Tower tersebut, Kang Yosung menjawab kalau dirinya memang sengaja menyerah. Lalu dari kerumunan wartawan, ada yang berkata kalau begitu, secara resmi Kang Yosung telah membiarkan serangan teror terjadi. Kang Yosung menjawab serangan terorisme dari mananya. Kang Yosung di sini sudah menyadari kalau di antara para wartawan itu ada pembunuh player. Mereka semua datang itu karena merasa sekarang adalah waktu yang tepat untuk membunuh Kang Yosung. Lalu Kang Yosung berkata kembali kalau dirinya belum gila meskipun sudah sengaja menyerah pada Right Tower. Saat Kang Yosung memasuki Tower memerintahkan Kang Yosung untuk melakukan pembantaian kepada semua orang yang ada di sana, termasuk orang tua dan orang sakit. Hal tersebutlah yang membuat Kang Yosung menyerah. Kalau para wartawan tidak percaya, bisa tanyakan langsung pada penghuni tower tersebut atau bisa coba tanya kepada para player yang menyerah dari tower tersebut juga. Para wartawan bertanya apakah Kang Yosung tidak menganggap kalau tindakannya itu tidak bertanggung jawab. Kang Yosung menjawab kalau dirinya akan sudah menghentikan Tower Break tanpa adanya korban jiwa, jadi apa masalahnya? Para wartawan bertanya kembali bukannya kewajiban para player adalah untuk melindungi dunia ini. Tidak ada yang bisa memastikan kalau dunia di dalam tower itu nyata. Meskipun nyata pun dunia sekarang lebih berharga daripada di dalam tower. Kang Yosung pun bertanya apakah kalian semua menyuruh Kang Yosung untuk pulang lalu tidur dengan nyenyak setelah membunuh orang-orang tidak bersalah di dalam tower. Wartawan bertanya kembali apakah Kang Yosung mengakui kalau dirinya rela menjerumuskan dunia mereka ke dalam ketakutan dan kekacauan demi hati nurani Kang Yosung saja. Kang Yosung menjawab kalau kalian menganggap Kang Yosung menimbang kehidupan yang ada di sana sekarang dan di dalam tower. Kang Yosung cuma menilai situasi dan menyelamatkan kedua dunia karena tampaknya itu adalah hal yang mungkin dilakukan. Hanya itu saja. Kalau kalian semua punya masalah tentang pohon dan rumput yang tercabut, bisa kirim tagihannya kepada Kang Yosung. Dan untuk rasa khawatir dan takut yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari, kunjungilah psikiater terdekat saja bukan Kang Yosung. Kemudian, seseorang berkata kalau konflik moral sepele yang Kang Yosung rasakan itu suatu hari nanti bisa membawa kehancuran pada dunia. Kang Yosung menjawab kalau soal itu, sepertinya ada hal yang jauh lebih penting dari yang Kang Yosung rasakan sekarang. Hal tersebut adalah untuk apa Kang Yosung menyelamatkan dunia. Lalu Kang Yosung pun menyimpan perlengkapannya dan berkata untuk menyudahi semuanya sampai di sana saja. Melihat hal tersebut, para pembunuh pun langsung mulai bergerak menyerang Kang Yosung. Tapi hal tersebut berhasil digagalkan oleh si Patua dan di sini Kang Yosung pura-pura ditahan oleh si Patua. Dengan tindakan Kang Yosung tadi, para monark yang melihatnya pun merasa puas hingga mereka memberikan banyak skill kepada Kang Yosung. Setelah itu, Kang Yosung pun dibawa pergi oleh si Patua dan notifikasi pun muncul. Yang dimana itu adalah informasi kalau Tower Tier 8 telah terbuka karena pencapaian Kang Yosung. Sementara itu, kepala asosiasi merasa kesal setelah melihat Kang Yosung dibawa oleh si Patua. Ternyata di sini kepala asosiasi sedang rapat bersama si kakek. Si kakek berkata kalau Kang Yosung mengamuk itu terlalu dilebih-lebihkan dan dibesar-besarkan. Memang benar ada kelompok yang dipimpin oleh Cina dan Rusia yang bertugas untuk mengalahkan Kang Yosung. Tapi dunia tetap bertahan karena adanya aktivitas dari Kang Yosung. Kematian Kang Yosung itu bukanlah sesuatu yang dunia inginkan. Mereka hanya perlu menekan kebiasaan Kang Yosung yang tiba-tiba dan tidak terduga saja. Selain itu, mereka juga harus memastikan dunia tidak dipengaruhi ketakutan demi kebaikan kerjasama organisasi player. Setelah membahas hal tersebut, kepala asosiasi dan si kakek pun setuju untuk bekerja sama mulai saat ini. Tapi sebelum si kakek pergi, kepala asosiasi bertanya, tanpa Kang Yosung, berapa besar kemungkinan mereka berhasil menyelesaikan Right Tower musim ini?
Si kakek menjawab kalau Kang Yosung menyelesaikan Raid Boss Tower di season 2, jadi kalau tidak ada dirinya, maka kemungkinan menyelesaikan musim ini itu 0%. Kita langsung dialihkan ke tempat Kang Yosung yang sedang diinterogasi. Di sini Kang Yosung menjawab semua pertanyaan dan tidak serius karena itu semua hanya untuk formalitas saja. Kang Yosung juga menjawabnya dengan terlihat seperti orang stres. Setelah interogasi selesai dan borgolnya dilepaskan dari tangan Kang Yosung berniat memasuki tower lagi. Tapi sebelum itu, si Patua memberitahu Kang Yosung terlebih dahulu kalau saintis saat ini sedang berusaha membela Kang Yosung di semua acara. Melihat hal tersebut, Kang Yosung pun merasa senang dan berniat untuk berterima kasih kepada saintis. Lalu Kang Yosung pun langsung menggunakan perlengkapannya dan masuk ke tower awakening keduanya. Setelah masuk, Kang Yosung langsung dihadapkan dengan banyak cermin. Di awakening kedua ini, Kang Yosung diminta untuk memilih satu dari 3 pintu keluar. Yang pertama ada cermin kebenaran dan keputusasaan, yang akan mengungkapkan tujuan tetua dan tujuan asli dari permainan. Yang kedua ada cermin kekuatan dan ketidakpedulian yang akan memberikan kekuatan murni. Dan yang ketiga ada cermin dominasi dan kesendirian, yang akan membuat semua orang dan player di dunia berlutut dan mematuhi secara mutlak. Tanpa pikir panjang, Kang Yosung pun langsung berjalan maju untuk memilih salah satu dari cermin yang ada di hadapannya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk lanjutan dari kisah Kang Yosung sang Hero King. Kalian penasaran kan cermin mana yang akan dipilih Kang Yosung? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya setelah Kang Yosung berhasil awakening keduanya? Kita nantikan saja kelanjutannya di video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.